bincang malam ini. Coba tolong Bung Ali, ada ingin unek-unek atau tentang keresahan hati yang mau diangkat? Kalau ngomongin keresahan hati pribadi pasti banyak lah ya, banyak banget. Cuman ya jangan keresahan hati lah, jangan hati pribadi lah, Bung Najwa. Siap. Bung Najwa. Gimana? Mungkin kita bisa ngangkat ini kali ya. Apa tuh? Daerah yang ada di Nusantara. Menarik sih Nusantara. Ya sebagai anak bangsa gitu kali ya kita ya. Sedikit banyaknya harus tahu sih, bukan harus tahu juga ya, tahu lah gitu, nggak dituntut tahu buat ke daerah orang, seenggaknya dengan pengalaman atau pengetahuan kita yang cetek nih kali ya. Kira-kira daerah mana nih yang mau kita pengen tahu lebih dalam nih? Siap. Mungkin dari daerah timur dulu kali ya. Timur itu daerahnya apa aja sih? Gue jujur aja timur tuh paling yang gue tahu familiar banget. Timur itu Papua, udah Papua. Oke. Ada lagi? Ambon gitu, Maluku. Malumu? Kan tadi Maluku. Anjir, belum apa udah gelawak aja anjir. Kita mau serius dulu nih. Gak usah intermezzo. Apa lagi ya? Ambon, Maluku, Malumu, Malulu. Makassar masuk timur juga nggak sih Makassar? Masuk ya. Makassar. Segitu doang sih. Tapi tetap familiar gue timur. Langsung Papua sih kalau gue mah mikirnya nggak. Papua padahal ya? Mah banyak gitu ya. Kalau Papua yang terbenak di pikiran lo apa tentang Papua? Orang nanya gue Papua gitu ya. Kalau gue pribadi jujur aja, satu kata buat Papua paling gue langsung maaf ya nih ngomong, karena beda warna kulit kali ya. Warna kulit orang selain timur tuh kayak beda warna kulit. Kalau gue sih mikir orang Papua warna kulit pertama kali. Kalau kenapa? Hitam. Beda lah sama rambutnya. Kenapa rambutnya kalau gue lihat sih orang yang setahu gue hampir mirip gitu, kecil-kecil terus kayak itu. Mereka kenapa tuh bisa berkulit hitam dan berambut keriting gitu ya? Keturunan kali ya. Keturunan siapa? Keturunan nenek moyangnya cuy. Masa keturunan gua. Kenapa bisa beda sama di Jawa? Ya, apa faktor ini kali ya, suhu mereka gitu di situ apa gimana sih? Gue juga nggak tahu deh. Kalau menurut lo gimana? Siap. Kalau menurut lo? Kalau dalam silsilah sejarahnya sih iklim mempengaruhi. Iklim ya. Kenapa genetik? Kenapa iklim timur kenapa dengan iklim barat kayak kita gitu? Itu ngaruh iklim itu karena iklimnya panas apa dingin apa bagaimana sih iklim itu? Karena di Papua sendiri kalau panas bisa 2 kali lipat kayak di Jawa gitu. Kayak di Sumatera gitu ya. Lebih panas mereka gitu di timur sana ya. Iya pertama. Terus dan makanan yang dimakan juga mereka beda. Bukan beda. Apa dong? Bikin genetiknya seperti itu. Oh, jadi faktor genetik itu dari makanan gitu ya? Makanan, iklim bisa. Itu sih kalau gua pikir Papua apa gitu sih. Kalau lu mungkin lu lebih dalam kali. Siap. Apa kalau lu walaupun belum pernah ke Papua gitu ya, tapi lu ditanya pengetahuan tentang Papua karena Papua masuk
masuk Nusantara Indonesia juga kan, walaupun di ujung, seenggaknya tahulah apa yang lu tahu kira-kira lu tentang Papua apa gitu, kalau lu ditanya. Cahaya dari surga. Anjir, cahaya dari surga, gila. Kenapa cuy? Dari Cahaya dari surga. kalau Kenapa itu? kalau lo pernah baca bukunya siapa itu yang menceritakan tanah Papua itu jatuhan air dari surga, ya emang benar. Karena Bener. pertama dari kekayaan alamnya, Oke, kekayaan alam. yang kedua keindahannya, dan Keindahan. dan di situ mereka punya alam yang indah dan punya kekayaan alam, tapi masyarakatnya tuh Kayak nggak menikmati gitu. bukan gak menikmati. Terus apa mereka nggak bisa menikmati yang kaya itu, atau Mereka lebih tepatnya bingung. bingungnya karena saking kayanya jadi mereka bingung gitu menikmatinya apa gimana? Bingungnya kayak gimana itu? Bingung untuk mengeksplor kekayaan sumber alamnya sendiri. Saking kayanya. Bukan saking kayanya. Apa? Ada orang lain nih yang masuk Hmm. tertarik dengan kekayaan yang ada di timur atau Papua sana, gara-gara orang udah melirik duluan kekayaannya, terus orang Papuanya sendiri udah kehalang atau gimana, mereka nggak bisa menciptakan dengan mereka sendiri tuh gimana? Karena di sana sistemnya semua pertama masih serba manual. Oke. Apa aja manual? Iya, Contohnya? kayak mereka bertani, yang mereka kan tanahnya luas banget Luas banget. dan mereka harus bercocok tanam dengan manual juga. Nggak pakai mesin gitu ya? Mungkin nyebrang aja kali ke daerah Sumatera. Emang sedikit itu timur Papua lah, dengan itu apa apa tadi lu ngomong cahaya dari surga ya, itu gua sendiri sih setuju kali ya. Setuju sih gua dengan sebutan cahaya dari surga, karena emang mungkin ya dari Sumatera, Jawa dan sekitarnya gitu, kayak emang gue ngerasain sih, walaupun gue belum pernah ke Papua sendiri, kayak beda aja gitu alamnya dengan Sumatera sama kita yang arah-arah barat sini gitu ya. Ya, Menurut gue sih setuju. Terus makanannya kira-kira gimana itu Papua? makanan tergantung daerahnya juga. Kalau di pedalaman, ya mereka berburu, cocok tanam. Berburu gitu masih ada ya di Papua ya Kak? Masih. Sama bahasa kali ya, tetap nggak bakal tinggal bahasa. Lu bisa nggak bahasa Papua? Waduh, nggak bisa. Bener lo. Serius. Kakak gitu, kakak mau kemana kakak? Paling logat-logat gitu doang, cuman nggak pas banget. Itu si Najwa ya sih. Masih banyak sih Papua. Tapi lu sendiri pengen nggak ke Papua, dari misal nih lu dapat rezeki lebih, atau emang lu cita-cita lu entah nikah atau apa udah kepenuhi semua gitu, lu ada rezeki lebih, lu sendiri ada keinginan nggak sih mau ke Papua? Ke Papuanya baiknya tujuannya mau apa dulu? Untuk tinggal kah, rekreasi kah, untuk ngapain kah? Lu sendiri dah, maksudnya lu sekarang stay di Tangerang ya? Iya, Tangerang. Ya lu udah punya rumah di situ. Entah ya, itu pilihan lu. Lu kalau lu memilih, lu ke Papua itu buat apa? Entah lu buat liburan, atau lu mau tinggal di situ, atau mau ya apa? Kalau lu memilih, lu mau ke Papua mau ngapain? Mungkin lebih ke rekreasi kali. Rekreasi. Seminggu kali cukup. Seminggu cukup nggak kira-kira? Cukup ya. Kalau untuk tinggal belum lah. Belum. Kalau belum berarti ada keinginan dong lu bakal mau gitu. Bukan keinginan, Apa? mungkin akan. Mungkin kenapa ada
Mungkin untuk tinggal mungkin bukan dalam artian kita mata pencariannya di sana, mungkin untuk tinggal untuk Oh, iya iya ngeriset iya iya apa iya. atau Iya iya, setuju setuju setuju. Apalagi Siap tentang Papua. ganti dong ngobrol aja, jangan itu Apa apa apa. yang ringan aja, obrolan tongkrongan. Tongkrongan. Masalah cewek. Masalah cewek. Jujur kalau gue sih jujur aja nih ya Najwa, kalau gue pribadi kalau masalah cewek kayak gue kurang deh, maksudnya nggak begitu berpengalaman gue di cewek, entah faktor gue karena sedikit kali ya pernah ngerasain pacaran tuh gue dikit, nggak sebanyak bentar ada tuh kayak kalau gue kalau masalah cewek tuh lemah, gue nggak begitu berpengalaman. Justru itu Apa hal yang menarik apa lu mau ngulik gua? Ya itulah, kan banyak ini karena pengalaman karena itu yang pengalamannya sedikit coba kita gali. Kalau pengalamannya sudah banyak kayak udah biasa gitu ya. Kalau gue sih ya tentang cewek apa ya? Gue aja kalau dibilang pengalaman pertama pernah pacaran itu, seinget gue aja 2 SMP cuy. 2 SMA, sorry SMA, iya. Gue bingung sama anak sekarang di zaman gue pun gue waktu sekolah dari SMP aja udah ada yang pacaran gitu. Gue aja mulainya itu 2 SMA kalau gue. Itu juga ya malunya setengah mati itu gue duduk deket gini sama cewek itu gue udah malu banget. Gue duduk nih. Gue udah nggak bingung tuh gue mau ngomong apa nih, gue gemeter gitu. Kan ketika itu pasti lu di dalam diri lu bergejolak. Dalam hati gue pengen ngomong, kamu dari mana? Pokoknya gue mau ngobrol lah intinya gitu. Cuman gue nggak, mulut gue tuh kayak kekunci, gue bingung mau ngomong apa gitu. Nah sebaliknya dia juga nggak mulai, sama-sama malu kali. Gue kalau masa cewek atau cinta-cintaan gitu gue minim, sumpah. Itu kan jadi menarik tuh, gimana ada cowok sama cewek itu tuh malu lah untuk mulai berinteraksi. Tapi ketika ada pintu ngebuka gitu, ada satu kata dua kata, akan muncul lah, mulai berkembang tuh, melebar gitu, omong-omongan ya. Jadi panjang gitu. Cuman balik lagi karena sifat canggungnya itu loh yang bikin canggung sih kalau gue ya. Malu lah, tahu malu apa canggung bedanya itu. Malu. Terus mulai gue berani ya kayak cepiki itu udah kuliah kali ya. Udah kuliah kemarin kayaknya. Enggak bohong banget, gue udah kuliah kelas 3 SMA kayaknya. Seingat gue kelas 3 tuh 3 SMA. Ya 3 SMA kayaknya. Seingat gue itu. Yang ngajak siapa tuh awal mulanya? Aduh. Kayaknya sih sama-sama mau kah? Enggak ya. Ini cerita aja. Gue yang tadinya jarang, enggak pernah, bisa dibilang enggak pernah atau jarang, belum pernah pacaran. Nah terus gue dapet cewek itu yang sebelumnya tuh pengalamannya udah banyak lah dari gue lah, pacar cowoknya tuh udah gonta-ganti berapa kali. Pokoknya pengalaman di atas gua lah, tentang pemain handal, pemain inti lah mungkin. Pro player bahasa sekarang, pro player lah dia lah. Dapet lah gua gitu. Ya gua mau ngajakin duluan, dia udah santai aja cuy, maksudnya udah paham lah. Gua mau ngajak ya udah no lah gitu ya kan. Jadi, berarti anak bangsat juga. Kok bangsat? Kan dalam masih lingkaran perpacaran itu cipika-cipiki masih oke lah ya, masih belum terlalu bangsat lah. Jembatan untuk selanjutnya.
Kalau awalnya cepaka-cepiki, kedua cemooh-cemooh, Cemooh. ujung-ujungnya Lanjut. mantap-mantapan. Aduh. Itu sih kalau tentang cewek gue sih segitu doang paling. Kalau lu sendiri gimana? Nggak ada sih. Yah, bohong banget nih kalau nggak ada. Lu seingat lu mulai pacaran di umur berapa atau lu ingetnya di kelas berapa? Di sekolah kelas berapa? SD. Anjir, serius lu? Serius. SD dulu mulai pacaran lu? Maksudnya tuh lu udah daya tarik. Wah, gue suka nih sama cewek ini. Udah ada lu? Bukan dalam daya tarik. Terus? Untuk memanfaatkan. Memanfaatkan Untuk dalam ngisi artian. PS. Udah ada tuh pemikiran lu kayak gitu, udah ada. Udah. Untuk semangat besok sekolah. Lebih kalau untuk hubungan secara intim sih nggak ada. Nggak ada ya. Buat Tanpa lebih syahwat. Oke. Lebih ke penyemangat. Ya. Itu kayak gue yang kurang dari dulu itu, gue nggak berpikir kayak lu butuh penyemangat lu. Nah, kalau gue mungkin pemikirannya langsung ke yang negatif aja. Jadi gue ngehambat negatif gue biar gue nggak pacaran. Gue sama sekali. Jadi gini, bro. Kalau gue ada dua sudut pandang sih kalau tadi lo ngomong memanfaatkan gitu ya. Nah, dalam artian ada sih emang memanfaatkan saling menguntungkan gitu ya. Tapi gue kayak gue sensitif apa gimana. Kalau udah ngomong memanfaatkan cewek tuh kayak udah negatif aja gitu. Jadi gue menghindarkan itu gitu. Jadi gue bisa aja gue mau deketin dia nih buat sebenarnya kan buat menyemangati ya, bukan memanfaatkan yang lain-lain gitu ya. Menyemangati. Buat menambah spirit untuk Iya. Nah, itu sih yang nggak ada sih gue pemikiran itu dulu. Udah gue gue kesampingin lah masalah cewek-cewekan dulu, tapi di tongkrongan gue sekitar gue mah yang sepantaran gue masih pada ada gitu. Cuman gue doang cuy yang nggak begitu tertarik gue sama pacaran gitu. Karena gue waktu itu emang gue masih kenceng banget lah sama hobi gue gitu. Jadi wah parah sih kalau ngomongin hobi ya. Kenapa tuh hobinya tuh? Tentang apa? Hobi lebih mantap lagi sih kalau hobi. Cintanya udah nih. Lu belum begitu tuh, Ma. Oke, lu dari tadi lu ngomong SD mulai berarti dapat itu cewek yang lu bakal manfaatin itu buat spirit lu, buat ngerjain PR lu tuh, dapat itu cewek itu? Ada. Dapat. Kelas berapa? Kakak kelas lagi. Wah. Gua aja jujur aja. Waktu gue dulu ya, waktu anak itu tuh gue milih-milih juga cewek cuy. Gue kalau nggak di bawah gue setahun gitu, gue nggak mau. Walaupun dia secantik apapun di atas gue gitu ya, gue kayak nggak pede, nggak kayak nggak mau aja gue. Lu kakak kelas aja. Enak kakak kelas, bisa diajarin. Wah, gokil sih, gokil. Terus selama SD tuh lu punya berapa mantan? Di SD 2. Kelas berapa aja? Lu mulai pacaran kelas berapa tadi? Kelas 4 dapat yang kelas 5 berarti ya. Nah, terus di kelas berapa? Kelas 6 dapat yang SMP. Emang lu niatnya di atas lu gitu ya nyarinya? Iya, karena ingin belajar. Kalau gue nanya ke guru gue kan gue nanya di bidang gue, bukan yang bidang selanjutnya. Ya udah gue nanya untuk nanya lebih dalam, kenapa nggak sekalian dipacarin aja? Asik. Nah, terus lu udah SMP nih. Ada dapet pacar lagi nggak? Ada. Udah mulai tuh cepik-cepik gitu di SMP. Apa di SD udah ada dikit-dikit? Enggak sih kalau SD. SMP udah mulai. SMP juga enggak. Belum juga. Belum niat ke situ. Masih butuh spirit penyemangat, udah itu aja tujuannya pacaran. Cuman buat ngisi kosongan. Bukan. Dulu kan ada tuh LKS tuh enggak? LKS apa? Lembar kerja siswa. Wah, gue nggak masuk ke daerah gue cuy. Singkatan gitu gue nggak tahu.
Nah, jadi di situ kan ada beberapa mata pelajaran, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, macam-macam mata pelajaran lah. Nah, di setiap kelas tuh naruh cewek satu yang sekiranya pinter, itu yang dideketin gitu. untuk diisiin si buku tadi itu. Ibaratnya berarti bukan lu doang dong yang mendekati itu cewek, semua yang lain, cowok-cowok yang lain pengen juga dong. enggak, yang lain nggak ada yang nyadar. Oh, nggak ada yang nyadar, lu udah nyadar itu. Wah, keren. Yang lainnya udah bodo amat, cuek aja gitu ya. Iya, karena ya menurut pandangan pada saat itu pacaran ya dengan syahwat, nafsu. Kalau gue beda. Nah, itu pada umumnya tuh mikirnya ke situ dulu, nggak jarang yang pemikiran kayak lu dengan umur segitu ya. Dengan umur segitu lu bisa memutarkan otak lu gitu loh, cuy. Keren. Sekarang dah, gue nanya sekarang, udah SD, SMP, SMA, gue nggak tanya deh, kuliah. Sekarang udah punya pacar belum? Ada. Waduh, itu udah lebih serius kayak itu ya. Dibagi lagi untuk kebutuhannya seperti apa? Kebutuhannya seperti apa? Ada untuk kebutuhan syahwat, ada untuk di kebutuhan dunia maya doang. Ada yang untuk berinteraksi tanpa ngechat. Terus kita yang ngechat menjelang mau ketemu aja. Setelah ketemu ya udah masing-masing dengan kehidupan masing-masing. Itu pacaran juga itu kayak gitu? Iya. Ada yang kayak gitu? Ada. Apa bedanya sama dia kebutuhan sama syahwat tadi? Kalau syahwat kan kita pacaran dan kita ketemu dia pengen dapat feedback, iya seenggaknya pengen megang tubuh dia, pengen merasakan sensasi seks gitu. Tapi chat lancar. Untuk yang mana nih? Yang syahwat. Enggak. Maksudnya chat ada lah chat gitu ya, daripada tadi ketemu doang. Habis itu udah. Kayak buat syahwat pacaran tadi. Terus apalagi? Buat itu apa, buat sosial media. Untuk kebutuhan sosial media saat sekarang. Untuk ngechat. Karena tipikal orang tuh ada yang asik diajak ngobrol langsung, ada yang asik di chat aja. Ada gitu. Yang ketika di chat asik, dia pas ketemu diem aja. Setuju, gue sih. Iya, benar sih itu kalau itu. Karena gue pernah sih pengalaman ya, chat cewek mau chat cowok aja ya. Chat temen lah, gue ngechat gitu ya. Dia udah panjang lebar, temen kampus gue terakhir gue tuh chat panjang lebar. Aduh, kalau ntar dulu dah, lu dulu dah, gue tanya dah. Lu dulu. Kalau lu tipikal, ini bukan masalah pacar ya. Kalau lu tipikal yang suka ngobrol lewat chat apa suka ngobrol langsung kayak gini? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Saat sekarang ya? Dua-duanya. Dan tergantung orang. Tergantung lawan bicara gue siapa. Kalau gue lebih menyesuaikan aja. Menyesuaikan itu susah bro, susah menyesuaikan itu. Gue jujur aja, gue susah. Iya, ada tipsnya sih. Tipsnya? Iya. Wah, ada tipsnya. Menyesuaikan itu ada tipsnya. Ketika lu tahu lingkungan lu air, ya udah lu jadi air. Tanpa mementingkan ego lu pribadi. Udah itu aja. Iya, tipsnya kalau menurut lu ya udah itu aja. Gampang sih kalau ngomong, cuman menjalankannya yang susah, bro. Namanya ego ini yang ya itu tadi. Itu loh, susah ngontrol ego. Tinggi banget sih ego. Kan lu dipaksa untuk mengenal dunia pendidikan. Yang awalnya lu nggak tahu sekolah itu apa, fungsinya untuk apa. Tapi orang tua lu, ayo sekolah, ayo belajar agama, ayo gini. Harus kayak gitu sih. Harus ada sifat dipaksa dulu baru mau. Baru kesananya akan terbiasa gitu. Dipaksa. Ya.
Kalau gue sih tentang chat tadi, gue lebih suka tahu walaupun kalau lihat handphone atau ini ya lewat handphone lah. Gue lebih gue telepon gitu. Ya, kalau gue soalnya apa ya? Kalau gue berpikirnya tuh gue chat panjang lebar gitu ya, atau dia chat panjang lebar. Kadang guanya nggak nyampe dengan tulisan dia. Nah, kadang gue chat lebar, panjang lebar. Satu gue capek ngetik panjang lebar. Yang kedua, gue udah panjang lebar ngetik. Taunya dia nggak sampai sama yang gue maksud gitu. Mending gue telepon sekalian, karena emang bisa nelpon kok gitu. Kecuali dulu pakai pulsa mungkin ya. Kalau emang urgent banget, penting lah gitu ya. Gue telepon apa maksudnya gimana gitu. Kalau gue sih gitu sih, orang nggak begitu suka gue kalau lebih prepare ke omongan, Mbak. Gue lebih ngobrol, jadi dengan nada, dengan cara dia ngomong tuh lebih sampai dia maksudnya bercanda, ini serius gitu loh. Kalau di chat gue nggak bisa bedain. Karena ketika lu ngomong itu ada emosi. Ada nada-nadanya tuh, ini lagi serius, maksudnya tuh mau pengen ini nih, mau belajar kelompok nih, dia lagi serius atau bercanda. Jadi gue lebih ke suka kayak gitu sih. Nggak chat tuh, karena gue orangnya serius apa gimana ya, jadi gue nganggapnya kalau chat tuh kayak bercanda aja apa gimana gitu. Lebih telepon sih kalau gue kalau daripada chat gitu. Kalau urgent kepentingan lah. Jadi kalau sama cewek kita, pacar kita lah, mungkin chat tuh lebih mau bercanda mau serius nama cewek kita gitu. Gue sama orang lain, sama temen takut kesinggung. Gue itu doang sih, apalagi sama partner kerja gitu. Mending gue telepon sih. Kalau gue sih itu. Bagus sih itu. Jadi pesan yang lu sampaikan itu akan lebih jelas. Karena ini balik lagi emosi itu tadi. Jadi lu tahu ini nih, apa marah kah, apa bercanda kah. Iya, kalau di chat apa guyon doang kah. Menurut lu kan ada tuh di setiap belakang chat WKWK atau emot apa. Itu emang dengan kita nggak tahu nada dia, walaupun nggak lihat orangnya, nggak lihat nada, emang yakin dia bercanda gitu loh. Tadi dia cuman ketikan doang WKWK, dianya mah biasa aja gitu. Kalau ngobrol langsung tuh bener-bener ngerasain emosi dia itu. Sebenarnya ada juga caranya untuk merasakan tanpa harus berbicara langsung gitu. Lewat yang chat tadi. Gimana tuh? Jelasin lagi deh. Jelasin. Waduh, aja ya. Kan gue nggak tahu, cu. Gue bener-bener minim lah, gue katro lah kalau ngomong, nggak begitu paham lah. Jadi ketika lu ngechat panjang, respon dia cuman sedikit apa yang lu itu, bisa jadi dia tuh nggak tertarik apa yang lu ngomongin. Oke. Balik lagi karena gini, kan dibuka namanya, gue sih berpikirnya namanya chat itu ya otomatis ini di luar kita pacaran bro ya, dengan sesama temen nih, mau cewek mau cowok lah. Pokoknya ini lingkarannya teman atau partner kerja lah, dua itulah. Nah, entah gue yang ngechat duluan apa yang ngechat duluan, namanya chat pertama itu otomatis ada yang kita omongin kan, ada yang bakal kita ngajak gimana, ada kepentingan lah. Namanya kita ngechat, nggak mungkin lah basi banget gimana nanya kabar doang ngechat sekarang, kayaknya nggak mungkin kalau menurut gue. Hai, gimana kabar bro? Nggak mungkin sih kalau buat sekarang, apalagi setiap harinya mungkin ketemu. Nah, di chat tadi itu pertama di mana, terus ada yang mau ngomongin sesuatu gitu loh. Nah, chat dong panjang lebar dong, tahu berapa baris tek gitu. Kalau nggak panjang paling banyak tuh. Nah, di situ ntar gue balas lagi, kan dia udah, gue ngerti nih maksud dia nih. Dia ngajak besok kan ada project nih, atau ngajak ke pantai apa gimana gitu, liburan. Ada ajakan gitulah lewat chat, nggak nelpon nih, lewat chat. Dia udah nyampe nih ajakan dia ke gue balas. Nah,
pas gue malas ketik itu gue nggak berat gitu, gue langsung gue telepon, gak gue balas chat karena yang itu tadi gue takut nggak sampai chat gue. Misal dia ngajak, otomatis kalau gue nggak bisa otomatis gue nolak dong. Gue ada keperluan keluarga atau sama pacar gue lah, nah otomatis gue nolak nih, maaf bro gini-gini. Nah itu gue takut nggak nyampe, kata maaf gue itu kesinggung.